Bang Teddy, Ya. ingatkah Anda bahwa yang dipersoalkan mahasiswa itu bukan melulu soal 3 periode, tapi soal menstabilkan harga kebutuhan pokok. Kemudian Kesejahteraan, Bang konflik Teddy. agraria, masalah IKN, itu poin-poin dari tuntutan mahasiswa, Bang Teddy. Betul, sangat betul. Cuma yang naik ini kan soal itu, 3 periode. Itu yang memancing orang untuk datang ke jalan itu kan 3 periode. Dan juga kesejahteraan ya Bang. Nah, soal kesejahteraan nih, saya cerita ya soal kesejahteraan ya. Kemarin saya cerita, coba kalian nonton film G30 SPKI, saya bilang. Ya. Di film G30 SPKI itu dibuat tahun berapa? Di situ ada percakapan, ya, ada seorang bapak dan ibu, dia mengeluhkan dan pernyataannya begini nih, kurang lebihnya. Zaman sekarang itu zaman susah. Ya. Rezim ini sulit dan segala macam. Jadi dia mengeluh bahwa di era itu, era yang sangat susah, apa-apa mahal. Ya, coba bayangkan itu di tahun berapa tuh, zaman PKI, 60-an atau berapa, 65. Maka saya bilang subjektif ya kalau seandainya kita menilai soal itu, karena di tahun segitu pun ada orang yang punya kemampuan ekonomi yang lebih. Nah di rezim selanjutnya, di rezim Soeharto ada juga. Rezim Pak Habibie, Bu Mega, Pak Gus Dur, SBY dan sekarang. Jadi kalau mau bicara kesejahteraan, makanya kadang-kadang saya suka bercanda. Ada orang yang memang dari zaman Soeharto memang males, ya hidupnya malas bekerja dan segala macam, dia susah sampai zaman SBY. Ketika di zaman Jokowi dia teriak karena dia sudah tidak sanggup dengan kesulitan hidup. Nah itu kan bukan salahnya rezim ini, tapi gobloknya dia gitu, karena malas. Nah jadi fokus lagi pertanyaannya soal kebebasan ini. Saya mau tanya ke kawan mahasiswa BMSI ini. Kak Harudin, Bang. Kak Harudin ya, bahwa di manakah kamu merasakan bahwa kebebasan, karena kan tadi sampai terpotong di kebebasan ya. Kebebasan kalian yang dipermasalahkan selama ini sama kalian. Adakah kebebasan kalian yang dikebiri oleh negara ini? Oke, langsung saja kita tanyakan. Kak Harudin silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih. Pada Bang tadi pertama terkait tentang BMC tadi mungkin bisa dicek aja Instagram @_SI. Bagaimana di sana tuntutan ada 12 tuntutan aksi pada tanggal 21 Oktober 2021, 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Kemudian tanggal 28 Maret 6 tuntutan dan tanggal 11 April itu 4 tuntutan kepada wakil rakyat. Jadi memang kita bergerak bukan hanya tentang penundaan pemilu atau 3 periode. Baik terkait tentang kebebasan, ya silakan dilihat, kita juga bisa lihat berita bagaimana diangkat judul polemik Presiden Jokowi minta kritik, bagaimana hari ini kita mengkritik dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama adalah buzzer, yang kedua adalah dibayangi seruan terkait ancaman pidana Undang-Undang ITE. Artinya kan di sini kenapa tadi membandingkan dengan Orde Baru, kita tadi poinnya adalah jangan sampai kita mundur. Hari ini kan bagaimana kita menyampaikan pendapat, dan teman sejati itu adalah yang berani mengatakan yang dengan salah gitu kan. Hari ini kita mengkritisi bagaimana poin terkait tentang kesejahteraan. Tadi tentang kebebasan, tentang kesejahteraan bagaimana. Mas Harudin, Anda pengguna media sosial bukan? Ya bagaimana saya menggunakan media sosial saya. Anda pengguna media sosial, saya tanya dulu. Jawab sesuai dengan ini. Diretas, Bang Teddy. Saya ini yang katanya pendukung Jokowi, ya. Kalau bisa mungkin di sejarahnya orang yang diretas akunnya 2 kali dan tercepat mungkin di dunia. Nggak ada waktu 2 hari diretas lagi akun baru saya, ya. Oke. Jadi kalau soal itu bisa saja Anda nggak bisa membuktikan bahwa itu rezim, ya. Kedua, Anda pengguna media sosial ya, maka Anda itu buzzer. Karena pengguna media sosial itu adalah buzzer. Ketika Anda menuduh buzzer, saya tertawa dengan Anda. Ya, Berarti Bang, Anda menuduh diri Anda sendiri. Bicara, ya. Kedua, saya cuma mau tanya kebebasan, saya mau tanya kebebasan apa ya yang dikebiri terhadap Anda. Ini langsung dijawab Bang Teddy. Jawab Kita berikan langsung. kesempatan. Oke, silakan Kak Har. Baik, ya terkait tentang kebebasan, kita jangan sampai mundur. Tadi kan sudah disampaikan berapa banyak aktivis yang hari ini dikriminalisasi ketika mengkritik. Bahkan Bang Masinton hari ini kan aktivis dikriminalisasi. Ya bagaimana saya mau berbicara? Berikan durasi yang adil. Kita Bang Teddy. selesaikan, Bang Teddy. Nanti kalau Anda ingin menyanggah silakan. Iya, Mas silakan, Harudin Kak. silakan, dihabiskan. Ya, ini kan belum saya sampaikan terkait tentang hal tersebut. Jadi memang
bagaimana hari ini tentang kebebasan tadi disampaikan, bagaimana hari ini aktivis yang mengkritik pemerintah itu dibayangi oleh dua hal, ancaman undang-undang ITE itu terkait tentang kebebasan. Tentang kesejahteraan saya perlu sampaikan juga bagaimana hari ini mahasiswa bergerak di jalan itu artinya ada hal yang tidak baik-baik saja, bagaimana hari ini faktanya kebutuhan, ketersediaan bahan pokok itu naik. Dari minyak goreng, BBM naik, gas kode sudah naik, ya kan? Dan lain sebagainya, dan bahkan listrik pun naik juga. Dari utang negara 7.014 triliun, penambahannya 4.923 triliun, 1,1 juta orang, yaitu menurun kemiskinan itu selama 7 tahun ini 1,1 juta orang. Dan pengangguran itu adalah 7,27 juta jiwa. Artinya kan dari sebanyak 4.923 triliun itu, itulah hasil yang baru dihasilkan terkait tentang zaman presiden saat ini. Artinya kan tentang bagaimana terkait tentang kesejahteraan, tentang kesenjangan sosial juga, bagaimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kahar. Jadi memang itu yang poin yang mau kami sampaikan. Iya. Kahar. Saya rasa apa yang disampaikan BMC ini benar adanya. Karena kegelisahan BMC ini kan kegelisahan kita bersama. Maksud aku gini, Yang jangan benar bagian juga, mana? kenapa? Bang? Yang benar bagian mana? Banyak beberapa bagian yang benar. Oke, diantaranya. Saya dalam hal ini harus menegaskan posisi batin politik saya. Karena kegelisahan ini sebenarnya kegelisahan presiden juga. Persoalan pembungkaman, kesejahteraan dan sebagainya. Problem yang tadi yang kita kritik adalah ketika dia menyampaikan bahwa di eranya Orde Baru itu ada kebebasan. Problemnya itu. Tapi hari ini enggak gini, lu dengar dulu, Bang. Saya tidak membicarakan mengenai hal yang lain. Pertanyaan saya jelas. Saya orang yang simpel. Ketika saya bicara soal A, ya jawab soal A. Ya gini, pertanyaannya juga, kasih juga dia menyampaikan secara utuh. Itu lebih fair daripada Bung Teddy membantah. Gitu. Gini, kita Karena dia pernah tidak mengalami menjawab hal pertanyaan saya. yang pernah dilakukan oleh kawan-kawan BMC. Kita harus hormatin dong. Gitu loh. Jangan juga kita mengkerdilkan atau mengunderestimate apa yang sudah mereka lakukan. Memang mereka Saya gini, turun ke saya jalan dalam hal tanpa ada ini ilmu. pada Emang, posisi Pak, mendukung saya bisa gerakan menjelaskan mahasiswa. itu. Gerakan mahasiswa yang harus kita dukung. Karena kegelisahan mereka ada kegelisahan kita. Kegelisahan anak saya, kegelisahan istri saya. Kegelisahan bangsa ini semua. Kalau soal kegelisahan, hari ini kita masih ketidakbebasan gelisah. itu fakta. Tapi kita membicarakan soal kenapa mereka turun ke jalan. Ketakutan Ya? kelompok pro demokrasi hari ini untuk menyampaikan pendapat. Fakta adanya bahwa mereka tidak nyaman di era hari ini. Itu harus diakuin, Ted. Jangan juga enggak. Gini, contoh yang sederhana korbannya adalah gue langsung ini. Oke. Saya langsung menjadi korban terhadap penyimpangan kekuasaan itu sendiri. Contohnya Bang, Contohnya, disebutkan secara gamblang. ketika orang menyampaikan, melakukan tindakan hukumnya, melakukan pembelaan, bukan pembelaan, menjadi saksi meringankan di kasus Munarman yang dilindungi oleh undang-undang, saya besok dicap teroris dan bahkan hak bekerja saya, dicopot. Yang mencap teroris Itu siapa? keji sekali. Ya ini kekuasaan dong. Harus gini, pemerintah ini mewakili namanya kekuasaan. Oke, kita membicarakan kalau kasus Anda, siapa yang Ini enggak, hanya siapa yang titik, Bos. siapa yang menuding Anda teroris itu apakah pemerintah? Bagian dari mereka yang mengorkestrasi kekuasaan ini. Artinya bukan pemerintah. Betul, tapi Ya. pemerintah melaksanakan apa yang diorkestrasikan. Ya, saya tidak masuk itu. Saya cuma menyatakan Betul, bahwa Bung yang Teddy tidak terlibat memberikan dalam hal label itu. Tapi tidak. gini, Ted, Ah. harus objektif juga melihat apa Saya yang sangat disampaikan oleh objektif kawan-kawan orangnya. mahasiswa ini. Enggak, makanya saya Kita bilang, jangan saya juga fokus. mengofensif sikap politik kita. Saya melihatnya ada kesan mengunderestimate kawan-kawan Memang, yang karena berjuang. mereka memang tidak punya ilmu. Saya bisa punya data menyatakan seperti Tapi itu. tidak baik juga begitu Ya. dong. Faktanya Jangan begitu. itu nggak bagus, Ted. Nggak boleh, nggak bagus. terlalu Ted. sombong, Nggak bagus. nggak punya Itu ilmu nggak dari bagus, Ted. mana. Memang, saya Gitu bisa loh. mengatakan itu. Kita boleh tidak sepakat, tapi jangan begitu Ilmu sikap apa yang kita. kau Itu punya? tidak Udah, fair. ya. Itu Dia tidak nggak fair. bisa sampai Udah. mahasiswa kalau nggak punya ilmu. Tidak. Gitu Saya loh. makanya saya tadi Saya menjelaskan tetap ada berapa perjuangan poin. kawan-kawan Sekarang mahasiswa. ini saya Terus mau izin perjuangannya. dengan Bang Noel, kita tahan Problem dulu. bangsa Saya ini ada di tangan kawan mahasiswa.